Halo semuanya, kenalin, aku Najwa Jayani Ayusha Lotus dari program studi Keperawatan Anestesiologi Universitas 11 Maret. Nah, pada topik kali ini, aku akan menjelaskan bagaimana sih teori gate control dari proses nyeri itu. Sebelum ke topik ini, apa sih yang dimaksud nyeri itu? Nyeri adalah suatu sensasi tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang dirasakan oleh tubuh sebagai respon terhadap kerusakan jaringan atau rangsangan tertentu. Nyeri bisa bersifat akut yang muncul secara tiba-tiba dan biasanya berlangsung singkat, atau kronis yang berlangsung lama dan bisa menjadi gejala dari kondisi medis yang lebih serius. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam memahami bagaimana kita merasakan nyeri adalah dengan teori gate control. Nah, apa sih yang dimaksud teori gate control itu? Teori gate control menjelaskan bahwa nyeri tidak hanya merupakan hasil dari aktivitas langsung saraf di tempat cedera, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara sistem saraf pusat dan perifer. Teori ini mengusulkan bahwa ada gerbang saraf di dalam sumsum tulang belakang yang dapat membuka atau menutup, yang mempengaruhi sinyal nyeri sampai ke otak. Nah, bagaimana sih mekanisme kerjanya? Dimulai dari ketika kita mengalami cedera atau rangsangan, reseptor nyeri di kulit, otot, atau organ lainnya akan mendeteksi stimulus tersebut. Reseptor ini yang dikenal sebagai nociceptor, mengirimkan sinyal listrik melalui serat saraf ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya, impuls nyeri dapat diatur atau bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Pada substansi gelatinosa yang ada pada bagian ujung dorsal serabut saraf tulang belakang mempunyai peran sebagai pintu gerbang. Ketika gerbang ini tertutup, nyeri berkurang, dan ketika terbuka, nyeri dirasakan lebih kuat. Dalam sumsum tulang belakang terdapat serabut saraf kecil dan besar yang berperan dalam proses nyeri. Serabut kecil yang disebut serabut C membawa sinyal nyeri yang dapat membuka memungkinkan sinyal tersebut mencapai otak, yang kemudian memicu persepsi nyeri. Sedangkan serabut besar seperti serabut A beta biasanya membawa sinyal sensasi non-nyeri seperti sentuhan yang dapat menutup sehingga mengurangi atau bahkan menghentikan sinyal nyeri untuk mencapai otak. Nah, dan yang terakhir, setelah sinyal nyeri melewati gerbang, sinyal ini kemudian dikirim ke berbagai bagian otak, termasuk korteks somatosensorik, talamus, dan sistem limbik yang bersama-sama memproses sensasi nyeri dan reaksi emosional kita terhadap nyeri. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah gerbang ini terbuka atau tertutup. Seperti faktor fisiologis adalah ukuran dan kecepatan serabut saraf. Ada dua jenis serabut saraf utama yang membawa sinyal nyeri, yaitu serabut saraf A delta dan serabut saraf C. Serabut saraf A delta merupakan serabut yang cepat menghantarkan rasa sakit tajam dan terlokalisasi, sedangkan serabut saraf C lebih lambat dan menghantarkan rasa sakit tumpul dan tersebar. Dan yang terakhir adalah faktor psikologis. Ada dua, yaitu perhatian dan kecemasan, serta emosi. Perhatian dan kecemasan memfokuskan perhatian pada rasa sakit atau kecemasan bisa membuka gerbang, memperparah rasa nyeri, sebaliknya mengalihkan perhatian bisa menutup gerbang dan mengurangi persepsi nyeri. Emosi, stres dan emosi negatif cenderung membuka gerbang, meningkatkan sensitivitas terhadap nyeri. Sebaliknya, emosi positif atau suasana hati yang baik dapat menutup gerbang dan mengurangi persepsi nyeri. Nah, itulah teori gate control yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan tutur bahasa dan perkataan. Terima kasih dan sampai jumpa.